Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Nadiroh. Kali ini kita akan membahas mengenai modul ajar kurikulum Merdeka 2023 Sekolah Dasar SDMI. Dengan nama penyusun nama Umi Nadiroh, NIM 12205203199, nama sekolah MI Riyadhatu Ukun Doro Ampel dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, kelas 4 semester ganjil. Berikut ini adalah modul ajar kurikulum Merdeka 2023 PPKN SD kelas 4. Dengan informasi umum atau identitas modul, penyusun Umi Nadiroh, instansi sekolah MI Riyadhatu Ukun Doro Ampel, tahun penyusunan tahun 2023, jenjang sekolah SD, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan kelas 4, tema Pancasila sebagai nilai kehidupan, materi pembelajaran, makna dan nilai-nilai Pancasila, serta proses perumusannya dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit. Poin yang kedua yaitu kompetensi awal. Peserta didik memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Yang C. Profil pelajar Pancasila, bermain, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, keberbinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. D. Sarana dan prasarana, sumber belajar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021, buku panduan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD kelas 4 dengan penulis Yusnawan Lubis, Dwinanta Priharto dan internet. Lembaga kerja peserta didik. Poin yang E, target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Yang F, jumlah peserta didik, minimum 15 peserta didik, maksimum 25 peserta didik. Yang G, model pembelajaran tatap muka. Komponen intinya yaitu A, tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Yang B, pemahaman bermakna. Peserta didik untuk memahami materi tentang makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya. C, pertanyaannya pemantik. Apa saja nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila yang dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari? Yang kedua, apa saja nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Yang ketiga, mengapa persatuan diperlakukan dalam proses penyusunan perumusan Pancasila? Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar negara, siapa yang merumuskan Pancasila? Kemudian poin D yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar 2. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu persiapan mengajar. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus melakukan persiapan yang maksimal supaya kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama peserta didik bisa berjalan maksimal dan bermakna. Adapun yang harus dipersiapkan oleh guru adalah 1. Peralatan pembelajaran. Adapun alternatif peralatan pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada kegiatan belajar 2 ini diantaranya yaitu laptop, alat bantu audio atau speaker, proyektor, papan tulis, dan alat tulis seperti spidol atau kapur tulis. Kemudian yang poin kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran dipergunakan oleh guru untuk mempermudah penyampaian pesan pembelajaran kepada peserta didik. Media belajar yang digunakan sesuai materi pada pertemuan kedua yang akan membahas tentang makna dan nilai-nilai Pancasila, serta proses perumusannya. Adapun alternatif media pembelajaran dipilih oleh guru diantaranya yaitu video yang berkaitan dengan makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya. Video tersebut dapat dicari dari berbagai situs penyedia video-video online. Gambar-gambar yang terkait dengan pelaksanaan makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya.
Media-media pembelajaran tersebut merupakan alternatif bagi guru. Dengan demikian, guru dapat memeliharanya sesuai kondisi dan fasilitas memiliki pribadi maupun sekolah. Kegiatan pengajaran di kelas seperti kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, kegiatan pembelajaran alternatif seperti kegiatan inti alternatif 1, kegiatan inti alternatif 2. Nah, dalam kegiatan inti alternatif 2, yaitu guru menyiapkan bahan bacaan yang sudah diperbanyak lalu diberikan kepada peserta didik. Guru mempersilakan kepada setiap peserta didik untuk membaca bahan bacaan tersebut selama beberapa menit. Guru mengajak peserta didik untuk bertanya berdasarkan bahan bacaan yang telah dibacanya. Kemudian poin refleksi pembelajaran. Refleksi guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan, mulai dari selama mempersiapkan melaksanakan hingga mengevaluasi kegiatan belajar 2 yang dilakukan selama 1 kali pertemuan. Refleksi guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran 2 yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pertanyaan berikutnya. Dalam refleksi pembelajaran ini, ada pertanyaan kemudian jawaban yang tersedia pada kolom-kolom berikut, yaitu yang pertama contohnya, apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Nah, untuk jawabannya diisi di kolom sebelahnya pada bagian jawaban. Kemudian poin F yaitu assessment atau penilaian. Informasi untuk mendapatkan bukti tujuan pembelajaran yang tercapai oleh peserta didik dapat diperoleh dari penilaian setiap proses kegiatan pembelajaran. Penilaian terdapat pencapaian materi yang disampaikan selama kegiatan pembelajaran 2 berlangsung meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam unjuk kerja hasil karya proyek. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan agar guru mampu melihat kecenderungan sikap peserta didik dalam mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan. Penilaian sikap. Pada penilaian ini terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, Dengan penilaian pengetahuan, pengambilan nilai ini dapat dilakukan saat mengamati kegiatan siswa ketika mengajarkan lembar aktivitas atau soal latihan yang diberikan. Penilaian ini bertujuan untuk melihat pemahaman siswa dalam menyerap dan menerima materi atau informasi berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila. Kemudian, kegiatan pengayaan dan remedial. Guru dapat menyampaikan materi pengayaan untuk dipelajari oleh peserta didik secara mandiri atau berkelompok. Guru dapat mengangkat topik atau materi tentang makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya di lingkungan masyarakat. Pemberian tugas juga dapat dilakukan untuk mengamati peserta didik lainnya dalam mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Berikut ini adalah contoh lampiran lembar kerja peserta didik yang terdiri atas kelompok, kelas, nama anggota, kelompok, dan kolom keterangan ya atau tidak sesuai dengan kondisi keadaan pada diri kalian yang sebenarnya. Berikut adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan peserta didik berupa buku cetak ataupun buku pedoman yang telah dikasihkan oleh guru yang terdapat gambar atau peristiwa yang sedang dibahas pada materi pembelajaran. Nah, kemudian pada modul ajar pembelajaran kurikulum merdeka juga terdapat glosarium, yaitu mengenai kata kunci pembelajaran materi yang telah disampaikan. Baik, kemudian daftar pustaka. Ini modul pembelajaran saya buat mengenai apa yang telah saya pelajari dari sebelum-sebelumnya, yang saya kutip dari beberapa sumber-sumber dari internet maupun buku-buku cetak pada umumnya. Terima kasih.